Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang berikutnya, membahas tentang kesetimbangan kimia. Adapun standar kompetensinya yaitu memahami kinetika reaksi kesetimbangan kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dengan melakukan percobaan. Yang kedua, menentukan hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi dalam suatu reaksi kesetimbangan. Yang ketiga adalah menjelaskan penerapan prinsip kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang pertama adalah konsep kesetimbangan dinamis. Ini menjelaskan tentang reaksi reversibel dan irreversibel. Reaksi yang berlangsung dalam satu arah atau reaksi yang tidak dapat balik atau irreversibel, contohnya kertas dibakar. Reaksi yang dapat balik yang kita sebut dengan reaksi reversibel, yang salah satu di antaranya adalah reaksi antara nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia. Campuran gas nitrogen dengan hidrogen dipanaskan akan menghasilkan amonia dengan reaksi N2 gas ditambah H2 gas menjadi NH3 gas. Nah, amonia atau NH dipanaskan, NH3 dipanaskan akan terurai membentuk nitrogen dan hidrogen. Jadi NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Nah, kedua reaksi itu dapat digabungkan sehingga menjadi N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2 NH3 gas. Nah, reaksi ke arah kanan disebut reaksi maju dan reaksi ke kiri disebut reaksi balik atau reaksinya terjadi bolak-balik ke arah kanan dan ke arah kiri. Terus keadaan kesetimbangan. Nah, ini pertama-tama ini ada grafik dari kesetimbangan. Yang pertama ini itu adalah yang mula-mula adanya itu adalah gas H2 dan gas N2. Kemudian terbentuk menjadi NH3 dengan konsentrasi tertentu dan waktu tertentu. Nah, pada saat laju reaksi P1, laju pembentukan dengan laju penguraian dan laju pembentukan itu sama. Jadi P1 sama dengan P2. Nah, pada saat inilah terjadi kesetimbangan kimia, di mana laju reaksi 1 sama dengan laju reaksi 2. Yang berikutnya adalah kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan yang semua komponen yang satu fase kita sebut kesetimbangan homogen. Jadi semuanya sama. Kalau gas semuanya gas, kalau aki semuanya aki. Itu yang dalam satu fase atau homogen. Nah, sedangkan kesetimbangan terdiri dari dua fase atau lebih kita sebut kesetimbangan heterogen. Misalnya dalam satu reaksi itu ada yang berbentuk padat dan ada yang berbentuk gas. Contoh reaksi homogen yaitu N2 nitrogen gas dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia. Nah, ini yang homogen, ya semuanya berwujud gas. Nah, seperti ada lagi ini air berwujud cair menghasilkan ion H+ berbentuk larutan dan OH- berbentuk larutan. Contoh kesetimbangan heterogen di antaranya adalah CaCO3 padat menjadi CaO padat ditambah CO2 gas. Nah, ini CaCO3-nya berwujud padat, CaO-nya juga berwujud padat, sedangkan CO2-nya berwujud gas. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah Ag2SO4 menjadi Ag2SO4-nya berbentuk padat, sedangkan Ag plusnya berbentuk larutan dan CrO42-nya berbentuk larutan. Nah, inilah contoh dari kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, sekarang pergeseran kesetimbangan. Nah, pergeseran kesetimbangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pengaruh konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Yang pertama kita bahas adalah pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi reaksi diperbesar, kesetimbangan akan bergerak ke arah kanan. Dan jika konsentrasi reaksi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Dan sebaliknya, jika konsentrasi hasil reaksi diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Dan jika konsentrasi reaksi diperbesar, maka reaksi akan berjalan ke arah kanan. Jika konsentrasi
hasil reaksi diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kanan. Yang kedua, pengaruh tekanan. Jika tekanan diperbesar, nah berarti kita memperkecil volume, maka keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Nah, sedangkan jika tekanan diperkecil, berarti kita memperbesar volume, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Ya, jadi kalau volume diperkecil, maka dia akan ke arah koefisien yang kecil. Dan jika volume diperbesar, dia akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Itu pengaruh tekanan dan volume. Yang ketiga, ini ada pengaruh komponen padat dan cair. Penambahan atau pengaruh komponen yang berupa padatan atau cairan murni tidak dipengaruhi oleh keseimbangan. Yang berikutnya adalah pengaruh dari suhu. Nah, untuk suhu ini kita melihat dulu apakah itu reaksi eksoterm atau endoterm. Nah, jika suhu dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Atau jika ditambah, reaksi akan bergeser ke arah tambah, yaitu endoterm. Jika suhu diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Jadi kesimpulannya begini, kalau misalkan reaksinya diturunkan suhunya, maka keseimbangan akan bergeser ke arah minus. Minus itu adalah reaksi eksoterm. Yang berikutnya adalah katalis. Untuk pengaruh katalis. Katalis itu dapat mempercepat pencapaian keadaan keseimbangan, namun katalis tidak mempengaruhi komposisi keseimbangan. Jadi fungsi katalis di sini adalah untuk mempercepat laju reaksi. Nah, setelah tercapai keseimbangan, maka pengaruh dari katalisnya berhenti. Yang berikutnya, keseimbangan dalam industri. Nah, keseimbangan dalam industri ini digunakan pada pembuatan amonia pada proses Haber-Bosch dan proses pembuatan asosiasi pada proses kontak. Yang pertama yaitu proses pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Jadi di sini gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan amonia dengan perubahan entalpinya adalah minus 92,4 kilojoule. Berarti ini reaksi ke arah kanannya itu adalah reaksi eksoterm, sedangkan reaksi ke arah kirinya adalah reaksi endoterm. Nah, di sini ini ada gambarnya. Jadi di sini gas nitrogen dan hidrogen dimasukkan ke dalam tabung ke dalam pipa, kemudian di sini akan bereaksi ke arah sini. Ini ditambahkan katalis dengan suhu yang sangat tinggi. Kemudian dia mengalami proses terus berjalan ke sini dan akhirnya di sini didapatkanlah amonia cair. Nah, di sini ada resirkulasi gas mengalami ekspansi sehingga suhunya turun. Nah, di sini yang diproses ini, jadi ini gas yang telah mengalami pemanasan pendahuluan. Jadi gas dipanaskan, nanti dia jadi berjalan ke sini, akhirnya naik ke dalam sini, masuk ke dalam tabung, dan ini diproses sehingga mendapatkan amonia cair dan amonianya dikeluarkan. Ini menurut proses Haber-Bosch. Nah, kalau kita lihat dari reaksi ini faktor-faktor yang mempengaruhi untuk pembuatan amonia ini. Kalau dilihat dengan tekanan atau suhu, tekanannya diperkecil atau diturunkan supaya reaksi bergeser ke arah kanan. Sedangkan untuk volume juga diperkecil agar tekanan diperbesar supaya reaksi bergeser ke arah kanan, sedangkan volumenya diperkecil supaya reaksinya bergeser ke arah kanan. Nah, sedangkan untuk konsentrasi, ini konsentrasi N2 dan H2-nya harus ditambah supaya reaksi bergeser ke arah kanan. Sedangkan konsentrasi NH3-nya harus dikurangi supaya reaksi terus berjalan ke arah kanan. Nah, sebenarnya melihat suhu dengan perubahan entalpinya ini adalah negatif, seharusnya suhunya itu adalah suhunya harus diturunkan. Tetapi dengan suhu yang diturunkan, reaksinya berjalan lambat sehingga di sini digunakan suhu yang cukup tinggi, yaitu sekitar 460 sampai 550 derajat Celcius. Nah, dengan tekanan yang cukup yang rendah atau 1 atm, di sini sudah dihasilkan amonia, ya sudah mencapai keseimbangan.
Yang berikutnya yaitu proses industri pembuatan asam sulfat menurut proses kontak. Nah, pertama-tama ya di sini ada empat reaksi ya. Di antaranya satu ini belerang dibakar dengan udara membentuk belerang dioksida, yaitu reaksinya S ditambah O2 menghasilkan SO2. Kemudian SO2-nya direaksikan lagi lebih lanjut atau dioksidasi dengan O2 sehingga menghasilkan belerang trioksida. Kemudian belerang trioksidanya dilakukan lagi dalam asam sulfat kan sehingga membentuk H2S2O7 atau asam pirosulfat. Nah, asam pirosulfatnya direaksikan lagi dengan air baru dia membentuk asam sulfat pekat. Jadi H2S2O7 ditambah air menghasilkan H2SO4. Nah, proses kontak ya, justru di sini yang di reaksi nomor 2 inilah yang digunakan pada proses kesimbangan yaitu pembuatan SO3 dari SO2. Ini reaksi kesetimbangannya. Dan reaksi ini berjalan reaksi ke arah kanan atau reaksi eksoterm. Nah, di sini digunakan suhu yang cukup tinggi yaitu 500 derajat Celcius dengan ditambah katalis yaitu katalisnya vanadium pentaoksida. Nah, ini dengan tekanan normal yaitu 1 atm. Nah, kalau kita melihat dari proses kesetimbangan pembuatan SO3 dari SO2 dengan O2 ini reaksinya berjalan ini reaksi eksoterm. Jadi melihat pengaruh dari faktor pergeseran keseimbangan tadi, jadi konsentrasi SO2 dan O2 itu harus ditambah biar reaksi bergeser ke arah dan SO3-nya dikurangi biar reaksi bergeser ke arah kanan. Nah, sedangkan volumenya harus diperkecil supaya reaksinya bergeser ke arah kanan dan tekanannya harus diperbesar supaya reaksinya bergeser ke arah kanan karena koefisien di sebelah kiri 3 dan koefisien di sebelah kanan 2. Jadi tekanan harus diperbesar, volume harus diperkecil. Nah, sehingga suhunya itu harusnya diperkecil, tapi kalau memperkecil suhu reaksinya akan berjalan lambat. Maka digunakan suhu tinggi ya dengan tekanan yang normal 1 atm reaksi sudah bergeser ke arah kanan. Nah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.